Baik, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita berterima kasih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan kita juga bersyukur pada hari ini Tuhan masih tolong kita. Seminggu lebih Tuhan telah sertai kegiatan kita. Dan sekarang tiba saatnya kita juga memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian ini Tuhan dengan Tuhan. Bahwa mengatakan siapakah aku di hadapan kita. Hadapanmu Tuhan, akan cintamu. Apakah hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku, serindu ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampuni kelemahan, ampuni dosaku, dalam kerahimanmu agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Ku bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahku. Ampuni kelemahan, ampuni dosaku Tuhan, dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu katakan kasihmu di dalam hidup. Bersihkan hati dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, itu lebih sungguh mengatakan apakah aku di hadapanmu, kau curahkan apakah hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Menyambut udara karena banyak dosa, seribu
Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kerahimanku, agarku mampu merasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, apanya layakku bersamanya, ibu dan ampuni dosaku dalam keadaan agar ku langsung mempertahankan kasih-Mu dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, layakku bersamanya dan tempatnya layakku bersamanya, ku ganda tempatnya layakku bersamanya, ku ganda. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Berterima kasih Tuhan semua mendengar dan mendengar kepada aku mengaji jiwaku kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita terus berikan pujian bagi Tuhan. Katakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita bisa diluangkan itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Kita bisa hadir di tempat ini juga itu semua karena besar kita dari situ. Kita jangan henti-hentinya menyembah dan karena Tuhan itu sungguh baik dan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan. Kita ulang dari awal dan saya minta kesediaan Bapak Pendeta perhatian untuk memimpin kita dalam doa saudara. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah
Tuhan hari yang kau sediakan. Naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku. Bahagia kau tak habis-habisnya kasih dan kau dapat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah bertolong aku besar setia di sepanjang Tuhan dan Allah. Bapa, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah hidupku. Mari sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Hari Tuhan, hari ini yang Kau sediakan. Ucapkan syukurku Tuhan, dan syukurku. Bahagia kau tak bisa kasih dan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong lagi, besar setia di sepanjang kekurangan yang masih Tuhan anugerahkan. Hari ini dalam peringatan Sabat kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bersekutu, membawa syukur kami, membawa hidup kami sebagai persembahan, membawa kehidupan kami ini sebagai persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami, kiranya di sepanjang kami memuji, memuliakan Engkau, kiranya Roh Kudus-Mu akan hadir mengurapi setiap kami.
Siapapun hari ini Tuhan yang telah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan di altar ini, senantiasa Tuhan akan mengurapi mereka semua, memberikan kesatuan, sinkronisasi satu dengan yang lain, baik itu pemimpin pujian, backing vokal, pemain musik, operator infocus. Tuhan akan semua mengurapi siapapun yang melayani Tuhan hari ini. Bahkan hamba-Mu, guru bagian yang akan memberitakan kebenaran firman, Tuhan Engkau mengurapi. Kiranya salib-Mu akan melindungi kehidupan, sehingga apapun yang terungkap pada hari ini itu adalah titipan Tuhan baginya untuk disampaikan kepada kami. Biarlah setiap kalimat, setiap kata yang akan diubah menjadi satu pernyataan itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua. Tuhan senantiasa menolong, bahkan membimbing setiap kami, mendudukan kami dengan tenang dalam pengurapan Roh Kudus. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan akan mengurapi hidup kami semuanya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang belum mendapat tempat untuk beribadah. Kiranya Tuhan menuntun langkah mereka. Jika Tuhan izinkan, Engkau akan menuntun mereka ke tempat ini, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dalam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami Tuhan, sepanjang peribadatan kami, mengawali bahkan hingga sampai nanti mengakhiri, semuanya ada di dalam pengharapan Tuhan. Ibadah ini kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita memberikan semangat hidup kita untuk Tuhan. Kita perbuatannya yang hebat ada kejahatannya yang terbesar akan tergoyahkan. Musuh berlebihan dengan nama-Mu Tuhan, semua katakan sungguh saya ini tak ada yang senada denganku, hanya Yesus Tuhan yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia, hanya Yesus Tuhan untuk bagikan kekuatannya yang hebat. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergerak dengan nama-Mu Tuhan, serang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan yang terhebat, yang melebihi
dari penguasa di dunia, raja agung tegas kekasih sungguh tak tertandingi. Saya yang sekarang dengan hanya Yesus Tuhan yang terdekat yang dari penguasa dunia, dan bersama yang kekal. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang tiba kita di kesaksian. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang sudah mengalami kebaikan atau keajaiban Tuhan dalam minggu ini bisa berbagi kepada kita pada siang hari ini. Untuk itu pada saudara dan Bapak Ibu yang mau bersaksi kepada kita, bersilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali di gereja kita, di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Wisata. Itu semua karena anugerah Tuhan, pernyataan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti mengalami hal-hal duka, hal-hal suka dalam rangkaian hidup kita sepanjang minggu ini. Pada saat pagi hari ini saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa sungguh berkat Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan, sungguh Tuhan ajaib dalam kehidupan saya pribadi. Ya, pada minggu ini, minggu kesaksian, tepat sekali saya genap berumur 22 tahun. Di hari Jumat kemarin 10 November 2001 saya lahir di dunia. Dan Tuhan izinkan sampai saat ini 22 tahun 10 November 2023 Tuhan izinkan saya hidup, ya, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati proses-proses Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak sekali tantangan yang saya alami, ya, walaupun masih sangat muda, tetapi saya percaya itu semua Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, menikmati setiap rangkaian kehidupan itu. Biarlah umur yang baru ditambahkan kedewasaan, ditambahkan lagi berkat-berkat Tuhan, semakin hebat diperkaya dalam pelayanan, dalam pendidikan, pekerjaan. Biarlah Tuhan terus berkati, dan itu semua bukan karena hebat saya atau mungkin saya mampu dan segala macam. Tapi saya percaya juga itu adalah doa penyataan dari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kehidupan saya. Saya sampai di titik ini karena Bapak Ibu juga. Saya menjadi pelayan karena Bapak Ibu juga. Karena Tuhan izinkan saya melayani, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Berkat-berkat, biarlah di umur 22 tahun ini Tuhan izinkan lagi nanti umur 22 tahun lagi ke depan dan lagi ke depan. Ya, 22 tahun ke depan mungkin saya bukan di sini atau mungkin dimanapun, biarlah terus tangan Tuhan yang memberkati kehidupan saya, diberkati dalam setiap apapun masa depan yang telah dijanjikan dalam kehidupan saya. Yang penting kita dalam pengharapan kita harus mengimani apapun yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang ingin saya bersaksi dalam di tengah-tengah kita di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudara Rian yang telah
32 semoga Tuhan semakin memberkati baik pekerjaan maupun segala hal yang menjadi tujuan hidup. Mungkin itu saja, dan jika ada Bapak Ibu dan Saudara yang mau bersaksi lagi dipersilakan. Sambil nunggu, kita angkat pujian buat Tuhan, mengatakan bersyukurlah. Sudah melalui kebaikan Tuhan dari minggu ini, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Yang paling bermanfaat, memuji saudara. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku akan padamu, bersyukuri namanya kami. Kakiku melompat bagiku, padamu baru kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun buat Ria. Yang berapa yang 42? Nah, cocok banget ya buat 42 ya. Ulang tahun yang 42. Semoga Rian semakin berkati, semakin sukses, dan semakin berprestasi juga. Lebih-lebih yang terpenting itu berprestasi dalam Tuhan. Adapun kesaksian yang boleh saya sampaikan pagi hari ini adalah pertama, bahwa kita harus tetap belajar bersyukur apapun keadaan, kondisi yang kita hadapi, baik susah maupun lagi suka maupun susah, mau senang ataupun kesulitan,
kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hal yang perlu saya sampaikan, selagi kita masih diberikan kekuatan, keadaan sehat seperti ini, ayo bersyukurlah kepada Tuhan. Pergunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan hari Jumat yang lalu, bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus juga sudah mengatakan itu, bahwa hidup ini adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Saya sedikit menyaksikan kemarin kami ikut pesta pernikahan, termasuk om saya lah ya, saudara dari mama saki saya. Ini kan keluarga ini dulu keluarga yang cukup sangat berpengaruh di Pulau Nias. Jujur aja saya pun ada di Jakarta ini, saya bisa bekerja seperti ini sekarang itu karena bantuan mereka juga. Itu karena campur tangan mereka. Begitu berpengaruhnya mereka. Ya, bapaknya dulu mantan camat yang begitu terkenal di Nias zaman dulu. Dia punya anak-anak semua bekerja di pemerintahan dan tempat-tempat penting, kesehatan, tempat-tempat penting lagi. Dan saya dulu termasuk yang ditolong sama mereka. Begitu gagahnya mereka dulu. Ya, gagahnya kenapa? Duit punya iya, pengaruh punya, dan apapun mereka punya. Cukup dibanggakan keluarga ini. Nah, kemarin kami boleh ketemu dengan mereka. Namanya juga udah kemakan umur ya, Ya, yang dulunya gagah, begitu gagahnya, begitu berpengaruh, sekarang udah itu hanya kenangan. Kemarin kami melihat mereka ada yang sudah di kursi roda. Ya, kami melihat yang dulu om itu pun yang dulu kita bangga-banggakan sekarang udah kurus sekali. Saya pun sampai hampir nggak tega melihatnya, kayak jalan aja kayak nggak kokoh gitu. Udah pada lemas loh, udah pada ya namanya udah kemakan umur. Termasuk dulu bapak Amos almarhum itu kan pak, banyak itu yang memperjuangkan menjadi kepala pengdimas ya, beliau dulu yang memperjuangkan. Nah sekarang udah pada pensiun, pengaruh udah nggak ada lagi, ya power udah nggak ada lagi, kesehatan semakin menurun dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya mungkin masih ada sisa-sisa harta yang kemarin baru itu ya, itulah yang mereka nikmati. Yang mau saya sampaikan sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatu itu, kemewahan, kegagahan, kekayaan, jabatan itu semuanya nanti akan berlalu. Itu akan berlalu. Sehebat apapun, sebesar apapun kekuatan kita, terus sebanyak apapun harta kita, kekuasaan kita, itu akan berlalu. Percayalah, itu akan berlalu. Dan setelah itu berlalu, ya, kita bukan siapa-siapa lagi. Dan ketika kesehatan kita, kekuatan kita semakin menurun, ya, ujung-ujungnya kan mati. Dan ketika kita sudah mati, ya tinggal nunggu penghakiman. Masih ingat firman Tuhan hari Jumat yang lalu? Bahwa kematian itu hanya sekali, setelah itu dihakimi. Nah, saya boleh belajar dari keluarga om-om saya ini, bagaimana mereka itu dulu begitu pengaruhnya. Nah, sekarang sudah pada menurun kesehatan semuanya. Ketika nanti mereka diambang maut, diambang kematian, atau mereka dipanggil Tuhan, semua yang mereka punya itu pun akan tinggal. Nanti yang Tuhan akan tanya, ya udah tinggal menunggu penghakiman. Kalau selama mereka hidup, mereka melakukan yang benar di hadapan Tuhan, ya mereka akan menunggu upah. Mereka nanti akan menunggu upah keselamatan itu. Tapi ketika tidak dalam Tuhan, ya itu firman Tuhan yang telah mengatakan itu. Tinggal menunggu
sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Mungkin di dunia ini sekarang kita ya biasa saja, ya tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Ya. Tapi kalau kita benar di dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita sebenarnya jauh lebih berharga di matanya. Haleluya. Kita jauh lebih berharga di matanya. Dan ketika pun nanti pada hari akhir itu, yang Tuhan lihat, ya Tuhan akan selalu memisahkan siapa yang hidup dalam Dia dan yang tidak. Yang hidup di dalam Tuhan, ya dia nanti akan taruh di sebelah kanannya. Dia akan memisahkan kambing dengan domba. Ya, yang di sebelah kanan itu domba dan sebelah kirinya kambing. Jangan sampai kita ditaruh di sebelah kiri karena kekurang eratan kita dengan Tuhan, karena kekurang taatan kita dengan Tuhan. Ini gambaran, dan saya selalu mengambil contoh ini. Keluarga ini dulu sungguh saya agung-agungkan. Saya dulu dari kampung ya kata orang baru melihat kota, dan saya melihat keluarga ini yang begitu gagahnya, begitu punya pengaruh, dan saya sangat mengagumi mereka. Bukan dalam arti saya bilang juga mereka tidak baik. Justru saya bisa di Jakarta ini karena campur tangan mereka, karena mereka tolong saya, mereka bantu saya. Mereka sangat baik orangnya. Yang saya saksikan ini bahwa mereka ini dulu orang hebat, punya power, punya kekuasaan. Tapi setelah kesini mereka juga kemakan umur, udah semakin tua, semakin kesini. Ya semua kemewahan itu, kekuatan itu ditinggal, akan berlalu. Pesan yang saya sampaikan, kita jangan sampai terlena untuk mengejar kekuasaan dunia ini, kekuasaan, ya, pengaruh dan sebagainya. Bukan itu yang terutama. Ketika nanti semua akan berlalu, itu akan tinggal. Ya, itu nanti akan tinggal. Ya. Yang akan kita bertanggungjawabkan ke depan nanti apa yang telah kita perbuat. Saya selalu memberikan semangat bagi kita semua, ayo tetap semangat dalam Tuhan. Jangan kejar dunia ini, ya. Boleh kita mencari isi dunia ini, tapi dengan cara yang benar, dan jangan menduakan Tuhan. Tuhan tetap nomor satu. Semoga kita semua diberkati. Kita nggak tahu nanti ke depannya kayak kami ini, siapa-siapa Pak Guru, ya Pak Pendeta. Kita ini semua nanti akan semakin tua, semakin berlalu. Ya, ini nanti akan muncul dari bawah, ya, Deva, Ras, Beniel, Joy. Mereka nanti akan muncul. Ya, mereka nanti kekuatan-kekuatan tiang-tiang yang akan muncul. Makanya justru dari kecil ini kita bimbing, kita didik mereka kuat dalam Tuhan. Karena kalau kalian kuat dalam Tuhan, ke depannya mereka tetap kuat. Karena kami ini akan berlalu. Seberapa lama lagi sih? Saya udah 47 tahun. 3 tahun lagi udah 50 tahun. Bentar lagi udah pensiun. Udah. Jadi pensiunan. Berlalu semuanya. Mungkin Pak Guru masih 23 Pak ya? 20 tahun. Pak Guru. Ya ini juga nanti akan berlalu semua. Ya justru tiang-tiang ini, generasi penerus ini ya kita kuatkan, kita didik mereka. Ya, kalau kita marahin mereka itu masalah. Saya sering marahin si Joey, sering saya marahin si Ray, si Ras, si Devan, si Ria, saya sering marahin. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, bukan, supaya kalian kuat. Karena kalian nanti akan yang meneruskan, kalian akan berlalu. Ini yang saya saksikan, saya selalu memberikan support bagi kita, ya. Kita, ayo tetap kuat. Jangan pikirkan, jangan terlalu kejar ini berlalu semuanya. Kejar Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Gembala, mengingatkan kita untuk tidak membanggakan apa yang kita punya, karena itu semua akan berlalu. Nah, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu dan saudara yang mau bersaksi bagi kita, jadi silakan.
Jika tidak ada, kita terus memberikan pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi bersyukurlah, dan di akhir pujian nanti saya minta kesediaan Ibu Ina Harapan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bersyukuri Allah yang kami, hatiku melompat hatiku, setiap hari, kami setiap hari, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setia, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menolong kami sepanjang minggu ini. Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami. Engkau sudah menjauhkan kami dari segala hal kejahatan. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami sampai ada kami di hadapan pada saat ini. Dan ini hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan berkati persembahan kami. Berikanlah Tuhan berkat bagi kami. Berkati Tuhan orang yang mengangkat tangan dan juga yang tidak mengangkat Tuhan. Berkati Tuhan dan berikan kesehatan. Berikan pertolongan lagi bagi kami Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan pertolongan dalam hidup kami. Dan Engkau berkati kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami. Supaya menjadi persembahan yang baik dan harum di hadapan Tuhan. Supaya menjadi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dan semuanya kita menyanyikan Tuhan. Sungguh bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus. Atas segala berkat-Mu. Hari kita
ku persembahkan, ku persembahkan apa yang aku miliki. Emang tiada berarti kasih, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Emang tiada berarti bila dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Puji Tuhan. Sekarang mari kita tenangkan pikiran kita, mari kita fokuskan diri kita untuk bisa masuk di hadirannya Tuhan, agar kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti. Dan sebelumnya saya minta untuk kita bangkit berdiri dan menangkan pujian ini buat Tuhan. Mari katakan bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terharu bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang bagus yang ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan dalam bila ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku tersapu bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau itu kesempatan yang berganti. Inilah karya-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang katakan tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan lebih dalam
Lebih dalam dari saya kasih yang Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita berbahagia di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan adalah semua yang tidak berarti. Kita bersyukur dan itu patut memang kita bersyukur Bapak Ibu. Sepanjang waktu kita lalui, Tuhanlah yang menolong kita. Mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita mau belajar terus tentang firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang kemarin Pak Gembala pada ibadah malam saya teringat bahwa kok bisa sama, yang mungkin tujuan atau tema daripada firman Tuhan. Dan ini mungkin roh yang berkata bagi kita. Dan ini harus diajarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin kita mendengar firman Tuhan bahwa hidup harus ada tujuan. Karena tanpa tujuan maka hidup kita itu adalah tidak apa-apa. Dan seakan-akan biasa saja. Oleh karena itu mari kita mengangkat dan membuka firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di Yohanes 6 ayatnya yang 63. Mari kita membuka firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang 63. Jika sudah mendapatkan katakan amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu Bapak Ibu. Jadi ini mengajarkan kita bahwa kita tidak akan hidup oleh karena daging kita, melainkan roh yang membuat kita hidup. Saya mengajarkan dan ini berkali-kali saya mencari bahwa dalam kehidupan ini ada 3 aspek kehidupan dan ini saling berkaitan. Jika tidak ada salah satu, maka itu dikatakan akan menjadi pincang dan tidak ada sempurna. Dalam bahasa Yunani, dia mengatakan, dan ini sudah dibagi. Sebenarnya hidup itu di bahasa Indonesianya. Dan kalau di bahasa Inggrisnya adalah life. Dan life itu adalah sebenarnya dibagi dalam 3 bagian. Artinya,
kehidupan itu ada dalam 3 bagian atau bagian aspek-aspek. Mari kita belajar. Dalam perkataan Yunani dia mengatakan adalah bios, itu menuju kepada tubuh. Itu Yunani. Dan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada tubuh. Yang kedua adalah dia menulis di sini suce, PSUC, itu bahasa Yunani. Artinya adalah jiwa, menuju kepada jiwa. Dan ketiga adalah joy. Joy itu menuju kepada roh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari mulai yang namanya bios. Bios adalah menunjukkan tentang kehidupan manusia yang dikaitkan tentang tubuh jasmani. Dan inilah yang dicari oleh dunia, adalah tubuh. Tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan itulah yang kita kerjakan dalam hari-hari. Kenapa banyak orang yang bekerja mati-matian? Segala sesuatu dia lakukan hanya untuk buat hidup, mempertahankan kehidupan. Ada yang tidak mengenal segala sesuatu. Mungkin dia merasa aduh udah capek sekali. Tetapi dia mau melakukan sesuatu. Buat apa? Buat hidup. Kita melihat seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Sebelum dia sembuh, apakah kalau kita melihat itu, dia berusaha enggak untuk menyembuhkan dirinya, mencari tabib, mencari dokter, mencari segala sesuatu supaya sembuh. Dan mungkin saya rasa bahwa apapun yang ada dalam hidupnya sudah habis untuk memperjuangkan kehidupannya untuk sembuh dari penyakitnya yang 12 tahun berdarah. Bayangkan. Banyak, dan inilah hidup kita. Sama yang disampaikan oleh Pak Gembala dalam kesaksian. Manusia sudah terlalu dalam dan terlalu berpikir tentang hal ini, yaitu hidup, atau bahasa Yunani adalah bios. Bukan Bapak Ibu saja, saya juga termasuk. Bahkan oleh karena hal-hal ini, kita tidak mengenal dosa. Karena kebutuhan hidup untuk mempertahankan kehidupan kita, dan ini memang harus dan ini penting, maka kita tidak mengenal sebuah masalah dan dosa. Dunia sudah masuk ke situ, dan kita sudah ke situ. Dan itu memang harus dilakukan. Bukan berarti kita tidak akan melakukan hal itu, Bapak Ibu. Itu penting dan kita harus melakukan. Cuman sayangnya kita terlalu masuk ke dalamnya dan kita tenggelam, sehingga dunialah yang menjadi Tuhan kita. Lanjut kepada Pusuce, itu menuju kepada jiwa manusia. Terkadang kita tidak tahu juga apa yang kita memang harus lakukan dalam kehidupan kita. Kita mencari kehidupan jiwa kita, dan ini berkaitan tentang rasa keinginan kita, yang mencakup tentang bagaimana seketika tubuh kita dan segala sesuatu yang ada dalam muka bumi ini kita inginkan, dan itu kita harus capai. Itu jiwa, suatu kebanggaan, suatu keinginan, dan itu suatu rasa. Ketika kita memilikinya, maka kita bangga, dan itu yang akan dicari oleh orang-orang itu. Kalau tidak,
itu akan pincang. Ingat, jangan terlalu. Boleh Bapak Ibu. Karena banyak orang-orang yang mengejar kekayaan, mengejar segala sesuatu melebihi dari apa yang seharusnya dia butuhkan. Bisa menjadi apa? Akibatnya apa? Kita menjadi stres. Melihat orang lain, dia maju tidak seperti saya. Seperti itu. Orang lain, saya hanya memiliki sepeda, tapi dia sudah memiliki motor. Seringkali kita membandingkan hal-hal itu. Oleh karena itu kita berpacu untuk mengejarnya. Oh, dia sudah S2, dia udah doktor, saya masih S-Taylor. Terkadang itu yang membuat kita terus mencari akan hal-hal itu, Bapak. Hal ini juga yang seakan-akan kita terus mencarinya dan kita akan menjadi tenggelam. Kita merasa bahwa kita sebenarnya orang-orang yang ada dengan sesungguhnya orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Terkadang kita juga hanya datang beribadah hanya sebuah formalitas. Karena saya orang Kristen, saya harus beribadah. Dan itu memang. Namun di dalamnya tidak benar-benar ada. Kita punya tujuan hidup adalah hidup kekal. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan kekal dan hukuman kekal. Ada dua. Bapak Gembala sudah menyampaikan kemarin bahwa kematian hanya sekali, setelah itu akan kita entah ditentukan kemana. Kita menanti itu. Kematian itu tidak selamanya mati, tetapi kehidupan akan selamanya. Itulah keabadian. Namun sayangnya, kita tidak tahu arah kemana kita mencari. Ini adalah sifat hidup kekal, ada dua. Kekekalan hidup atau hukuman kekal yang kita tujuan. Jika kita tidak mengenal tujuan hidup kita, maka kita tidak akan bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berikan contoh. Siapa yang sudah sebenarnya mengenal Tuhan? Dia adalah Paulus. Yang kalau kita bilang, hidupnya sudah memiliki segala sesuatu. Tahta, kekuasaan, dan mungkin dia punya harta. Tetapi ketika dia memiliki Yesus, maka dia benar-benar militan akan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah menjadi orang-orang Kristen, tapi belum militan. Beribadah ogah-ogahan, berdoa ogah-ogahan, berdoa karena paksaan, beribadah oleh karena paksaan. Serasa kita dipaksa dalam keinginan kita, padahal itu adalah untuk membawa kita dalam kehidupan kekekalan. Banyak orang yang pusing, banyak orang yang tersinggung, datang ke gereja lo, doa lo. Marah Bapak Ibu. Besok-besok gak ke gereja lagi. Emangnya lu siapa? Dan itu akan terjadi itu di mana-mana dalam sebuah gereja. Karena dia tidak tahu kemana dia arahnya kehidupannya. Lalu bagaimana kita mendapatkan hidup kekal itu? Ini yang ketiga, joy. Yang dirangkum disatukan dalam satu kehidupan. Joy. Joy ini adalah menuju kepada roh. Makanya inilah yang saya sampaikan pada saat ini. Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tanpa ada roh, maka tidak ada kehidupan. Siapakah roh itu? Ini dicari oleh orang-orang dunia. Bahkan di dalam kitab-kitab suci akan ada ini namanya. Kalau ada dalam bahasa Arab, kita melihat roh itu adalah Rohul Allah.
itu bahasa Arab. Dan firman itu adalah kalimatullah. Banyak orang yang mencari ini dan mereka tidak akan mendapat karena hati mereka terlalu cenderung dalam dua bagian, adalah bios dan subjek. Mereka mencari itu terus dan terus, sementara yang ketiga mereka tidak mendapatkan karena lebih mereka menginginkan dunia yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dari Yohanes ini, dari awalnya dia berkata bahwa pada mulanya adalah Allah, dan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Ketika orang tidak hidup dalam roh dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup. Ini yang benar. Banyak orang-orang yang menjadi orang-orang Kristen, dia mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Dan sepanjang saya belajar, mereka tidak mendapatkan kesalahan tentang Kristus. Maka dia mengatakan bahwa aku adalah roh dan hidup. Barang siapa tidak ada di dalam aku, tidak akan bisa hidup. Nanti kita baca dalam firman. Silakan buka Yohanes 6 ayat 53. Kita akan mundur ke atas. Ini dia. Saya membacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Tapi hari-hari ini kita merasa bahwa kita hidup. Bangganya hidup kita ketika memiliki segala yang ada dalam dunia ini. Keangkuhan terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, jika udah memiliki hal yang dulu, sombongnya luar biasa. Tapi bagi Kristus berkata, kamu mati. Ada contoh yang diberikan oleh Pak Kembang kemarin, yang begini-begini tangannya. Dan itu yang dicari oleh orang-orang. Kalau dia punya mobil, hanya mobilnya yang merek-merek yang biasa. Tapi kalau sudah memiliki mobil yang mewah, nggak parkir di tempat yang agak jauh. Tapi kalau bisa di depan yang sudah dilihat orang, itu kebanggaan. Lupa bahwa dia adalah hidupnya sebenarnya mati. Ini orang-orang yang tidak mengenal sebenarnya Tuhan. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal yang namanya kehidupan. Kita melihat hari-hari ini di Eropa, di luar sana. Siapa yang perang? Terjadi peperangan di Timur Tengah. Yang sekarang ini kita melihat dan itu aduh. Wah, saya berpikir kenapa sih bisa terjadi? Kita tahu siapa yang menyalibkan Yesus. Ini mereka-mereka ini sebenarnya. Jika tidak ada ini roh dalam hidup manusia dan tidak ada Yesus dalam hidup manusia, akan terjadi peperangan dan pembunuhan. Emang mereka sudah memiliki Tuhan? Mereka sudah percaya Yesus. Di antara Hamas dan mereka Israel yang menganut agama Taurat, darah, ganti darah, gigi, ganti gigi. Lu beri, gua terima, kamu berikan ke saya, gua beri lu. Itu kan? Itu yang terjadi hari ini di Israel. Lu ganggu gua aja. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Ketika bangsa-bangsa ini dan ada di dalam firman Tuhan, memiliki dan percaya kepada Yesus, maka dunia ini akan ada damai dan tidak ada lagi. Tapi sayangnya dunia sudah pergi menjauh dan mereka tidak percaya kepada Yesus itu yang adalah roh dan hidup. Inilah yang menjadikan suatu hal yang baik di
dalam kehidupan kita harus ada yang tiga ini. Maka saya bilang adalah harus benar-benar ada. Dan yang paling utama adalah roh dan hidup, itu Yesus. Siapa yang tidak makan daging, anak manusia tidak akan bisa. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan hari-hari hidup kita. Jangan oleh karena hujan yang seharusnya tidak susah, kita tidak ke gereja. Hanya oleh karena nggak punya sepatu, tidak kita ke gereja. Dan hal-hal yang berkaitan tentang dunia ini, kita tidak datang kepada Tuhan. Maka saya percaya kita semua yang ada dalam hidup, yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan, saya percaya bahwa roh Allah ada dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah kehidupan. Ada sebuah buku yang saya baca dan ini sudah dirangkum. Perkataan bahasa Inggris yang berkata begini. Muhammad said, dia berkata, I don't know the purpose of life. Artinya apa? Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Saya tidak tahu tujuan hidup. Itu berkata. Dan inilah bukan orang-orang biasa yang mengatakan ini. Nanti kita baca. Kalau kita mengatakan kenapa kamu bisa, bukankah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka terus mencari jalan. Ya Tuhan, tunjukkan jalan. Kasih. Sangat kasihan dan sedih. Mereka mencari kebenaran, mereka mencari jalan, dan mereka mendapatkan salah jalan. Terima kasih. Mohon maaf, berdoa. Saya ulang kembali. Muhammad said, dia berkata, artinya Muhammad berkata, I don't know the purpose of life. Saya tidak tahu tujuan. Buddha said, dia berkata apa? Buddha berkata, seek for the truth. Artinya, cari kebenaran. Dan satu orang lagi mengatakan bahwa I am not the way. Itu penulisnya adalah yang memimpin gereja atau ibadah-ibadah yang namanya yang kepalanya botak. Itu berkata begitu. Dia mengatakan, aku bukan jalan. Tetapi ada banyak orang yang percaya kepada mereka. Berjuta-juta dan beribu-ribu orang yang follow mereka, mengikuti mereka. Tapi mereka sudah tahu. Tetapi ada satu yang mengatakan, dia berkata, ini nanti dia berkata, tolong buka Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata dalam bahasa Inggris, dia begini. I am the way and the truth and the life. No one come. Ya, ini di atas. Saya ulang. Yesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except to me. Tidak ada satupun. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup. Ini yang dicari orang, namun mereka tidak mendapatkan karena mereka tertutup hati mereka. Yang saya bilang tadi sudah tenggelam oleh dunia dan mereka tidak bisa. Mereka dan pikiran mereka sudah gelap oleh dunia yang tiga aspek yang tadi adalah bios yang subjek. Sayang sekali. Kita orang-orang Kristen dan saya percaya bagi orang-orang dan kita yang ada hari ini,
sudah hidup di dalam hidup kekal. Siapa yang ada di dalam Kristus, maka mereka hidup dalam kekekalan. Ini kunci-kuncinya tentang kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah tingkat spiritual kehidupan manusia atau rohani manusia itu? Tingkatnya adalah ketika mereka memiliki kasih. Dan ini adalah Yesus adalah kasih yang telah mengorbankan hidupnya untuk menebus kita dan yang percaya kepada, untuk menebus dunia bagi mereka yang memberi hati kepadanya dan menerima Dia. Dan inilah yang mendapatkan kehidupan kekal. Di luar daripada itu, percaya tidak akan ada. Maka kenapa hari-hari ini saya bilang dalam hidup saya akan tergiur tentang yang namanya gaji besar. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu ada mantan bos saya ketemu, dan ini udah uangnya banyak. Dia berkata, kamu bisa nggak kerja sama saya? Ya bisa aja sih, gimana? Di Batam. Saya bilang, terima kasih, nanti saya cari aja. Dan ini adalah suatu hal yang mungkin bagi saya, kalau saya pikir-pikir tentang kehidupan yang dua ini, saya akan bisa. Saya bisa ikuti dengan negosiasi dengan biasa dalam hidup. Paling enggak seperti yang saya mengganti motor yang sudah peok-peok kayak gitu. Itu. Tapi enggak. Bagi saya, ketika saya memiliki kehidupan bersama dengan Yesus, cukup bagi saya. Sudah. Itu bagi saya. Bapak Ibu sekalian, ingat tujuan hidup saudara. Dan kehidupan adalah bukan kematian, bukanlah akhir kehidupan. Tetapi kehidupan akan selamanya hidup, tidak ada kematian. Karena kematian adalah hanya pintu untuk menuju surga. Ketika kelak nanti kita dihakimi. Justru itu yang saya kasihani. Banyak orang yang hidup dengan dosa. Banyak orang yang menentang sang roh ini. Mereka benci kepadanya. Justru disitulah mereka tidak hidup dalam kekekalan. Tapi saya percaya bagi kita semua yang percaya hari ini sudah hidup di dalam hidup kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus merenungkan di manakah posisi hidup kita yang terlalu kita mendulukan kehidupan kita di aspek mana. Atau sudah tidak lagi berpikir tentang kehidupan, tentang keabadian hidup kita. Yang kita cari adalah tentang kehidupan dunia, kehidupan yang mengenakan jiwa. Bapak Ibu, bukankah Yesus juga berkata, dia berkata dalam Lukas 12 ayat 15, dia menulis begini, dia berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Tapi ini kan kebalik. Maka sesungguhnya kenapa dunia menentang Yesus? Karena bertentangan dengan keinginan-keinginan dunia. Masa? Enggak. Oleh karena harta, aku bisa bahagia. Tidak. Firman Tuhan berkata. Dan Yesus ini sudah berkata. Waspada terhadap ketamakan. Bukanlah oleh karena kebanyakan uang dan kebanyakan harta. Hidup kita akan tergantung akan itu. Hati-hati, banyak uang untuk kita akan hancur. Dan itu akan menuju kita ke dalam neraka. Kita dibawa pada suatu saat nanti dalam kehidupan kekal, hukuman kekal. Karena ada dua kekekalan hidup manusia, ada dua pilihan sifat. Oleh karena itu Bapak Ibu, tempatkanlah yang namanya Yesus dalam hidup lebih utama dari segala hal.
kita pakai yang namanya perkataan kiasan yang mengatakan adalah metodinimi. Artinya metodinimi ini begini. Sebab di mana akibat. Artinya sesuatu hal yang ditaruh dalam suatu tempat akan berubah dan berakibat hal-hal itu. Apa yang ada dalam hidup kita yang lebih cenderung dunia, maka dunia akan keluar. Makanya yang tadi dibilang oleh Pak Gembala kemarin, begini-begini, wah, timbul tanduk-tanduknya. Apa yang ditaruh dalam kehidupan kita, maka keluar yang keangkuhan. Apa yang kita puja-puji akan keluar juga dari sikap-sikap kehidupan kita. Maka saya bilang, dan sering saya bilang, apa yang kamu sembah, apa yang kamu muliakan, itulah yang akan terjadi juga dalam kehidupan. Ketika kita menyembah Yesus, memuji Tuhan Yesus, maka percaya dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam tindakan dan perkataan, pasti akan berbuah dengan roh, akan berbuah sama seperti Yesus. Itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu, yang terakhir, buka 1 Petrus 1 ayat 23. Ini, seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita taruh dalam hidup kita akan berbuah dalam hidup kita. Siapakah Tuhan kita? Dia adalah pohon kehidupan. 1 Petrus 1 ayat 23. Sedikit kita agak belajar banyak sedikit firman Tuhan, dan ini memang, nah ini dia. Mari kita bersama-sama membaca. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya percaya bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan ditanam, bukan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yang abadi dalam kehidupan kekal. Itulah yang kita akan dapat. Itulah firman Tuhan yang saya bawakan saat ini. Yang firman Tuhan menolong, memberkati kita dalam kehidupan kita. Selalu ingat tujuan hidup Bapak Ibu. Jangan pilih. Ini memang pilihan. Pilih hidup kekal atau masuk ke dalam neraka. Hukuman kekal yang terus menerus nanti. Kan hari ini adalah kesempatan kita untuk melakukan dan memperbaiki hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi. Ya Bapak Ibu, mari kita sambil merenungkan firman ini. Karena bukan daging yang hidup, tetapi roh. Kalau kita cari, roh itu adalah Kristus dan firman Yesus Kristus. Cintailah dan kasihilah. Karena itulah yang menunjukkan kehidupan kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita ulang sekali lagi, saya berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu bagaimana tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk, sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa sang pemilik kehidupan kami, Bapa sang pencipta hidup kami, Bapa yang selalu mengasihi kami. Dengan segala kerendahan hati kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Kami boleh datang di tempat ini, kami boleh menjalankan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati setiap pujian penyembahan kami. Lebih-lebih Tuhan Yesus, pernyataan firman Tuhan yang melawat kami dengan nyaman, dengan hati yang tenang Bapa. Tidak ada yang mengganggu kami, tidak ada yang merusak pikiran kami, tidak ada yang mengganggu ketenangan hati kami. Ini semua kami percaya karena campur tangan Tuhan dan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang boleh kami nikmati saat ini adalah kesempatan yang begitu indah, di mana Tuhan Yesus, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami sampai kepada keselamatan jiwa kami pun Engkau memperhatikan kami. Kami boleh melihat buktinya dengan Engkau Tuhan Yesus selalu memberikan makanan-makanan rohani kami Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan juga akan merawat hidup kami, merawat jiwa kami. Engkau Tuhan Yesus selalu memberikan kami makanan keselamatan bagi jiwa kami Tuhan, supaya kami tahu tujuan kehidupan kami ke depan kelak, supaya kami memiliki harapan ke depan. Engkau telah mengingatkan kami hari ini, dan Engkau telah menyampaikan bagi kami lewat firman-Mu
bahwa yang memberikan kehidupan itulah bukan dunia ini, bukan daging, tetapi roh yang memberikan hidup, yaitu pribadimu Tuhan, Allah kami yang memberikan kami hidup. Jangan kami mencari dunia ini Tuhan, karena di dalam dunia ini tidak ada kehidupan. Tapi biarlah kiranya kami mencari pribadimu Allah kami, karena Engkau satu-satunya yang memberikan hidup bagi kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Apa yang telah Engkau nyatakan dalam firman-Mu itu merupakan suatu kebenaran yang tidak satu pun tidak ada bisa merubah itu. Terima kasih Tuhan. Kami semakin kuat dan kami semakin percaya bahwa di dalam Kristus satu-satunya keselamatan bagi kami. Di luar daripada Tuhan tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kami tahu tujuan hidup kami. Engkau menciptakan kami dengan tujuan supaya kami memuliakan Tuhan, supaya kami memuji Tuhan. Bukan supaya kami memperlakukan kehidupan kami untuk mengejar dunia ini. Karena dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah tidak kekal. Tapi Tuhan menciptakan kami supaya memuji dan memuliakan Engkau yang kekal. Karena kekekalan hanya ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Nya begitu indah bagi kami hari ini. Engkau selalu melawat kami lewat firman-firman Tuhan yang mendidik kami, yang selalu mengingatkan kami Tuhan supaya kami jangan terbawa oleh dunia ini Tuhan Yesus. Jangan kami sampai dibutakan oleh dunia ini. Jangan sampai kami dibutakan oleh uang. Jangan sampai dibutakan oleh harta. Jangan sampai dibutakan oleh jabatan, tahta. Karena itu semua akan berlalu. Itu semua akan sirna. Dan biarlah kiranya kami boleh membuka mata rohani kami untuk melihat kehidupan kekal yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Guru kami, Bapak Guru BGA Tuhan. Kami juga tahu Tuhan Yesus hamba-Mu bukan pribadi yang luput dari segala masalah. Kami tahu hamba-Mu juga banyak pergumulan, banyak masalah hidup yang dialami Tuhan. Tapi Engkau selalu menguatkan hamba-Mu ini Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan, kesulitan hidup tidak pernah menghalanginya untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, hamba-Mu selalu memberikan waktunya, kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa tujuan hidup itulah memuliakan Tuhan. Kehidupan kekal itu ada di dalam Engkau Tuhan. Yang memberikan hidup itu adalah pribadi-Mu Yesus. Itulah sebabnya dia tidak pernah menghiraukan apapun yang menghalanginya di dalam pelayanan. Dia Tuhan yang selalu kuat, yang belajar Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu semakin heran lagi, semakin luar biasa Tuhan. Karena dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, maka berkat-Mu akan mengalir Tuhan Yesus di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika satu selamat, maka seisi keluarganya juga akan diselamatkan Tuhan. Hamba percaya Kau juga Tuhan yang telah menyelamatkan keluarga ini dalam pergumulan mereka yang begitu berat Tuhan. Kau menangkap mereka, baik hamba-Mu ini maupun anak-anaknya Tuhan. Telah Kau pakai semuanya menjadi alat-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Itu semuanya tidak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Tuhan yang telah menaruhkan mereka di dalam hati dan pikiran-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencoret namanya dalam buku kehidupan. Telah Kesediakan Tuhan Yesus untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka. Berdoa buat ibu guru kami Tuhan, yang saat ini masih belum bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan Yesus, satu permohonan kami, Engkau jamah Tuhan Yesus hati pikiran daripada ibu guru kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyadarkannya. Kami percaya bahwa batu saja Tuhan Yesus yang keras bisa akan lembut jika Engkau yang menghendaki. Apalagi hati manusia Tuhan. Jika Engkau yang menghendaki Tuhan Yesus, segala sesuatu bisa terjadi.
Engkau pasti akan menangkapnya dan Engkau menaruhkannya dalam pelukanmu Tuhan, dan Engkau boleh mengembalikannya menjadi kehidupan yang kembali melayani Tuhan. Itulah keyakinan kami Tuhan. Mungkin kami manusia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap ibu guru kami, tapi jika Tuhan yang berkehendak, jika Tuhan yang sudah berkarya, maka segala sesuatu bisa terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan, suatu saat ibu guru kami boleh kembali bersama-sama dengan kami dalam pelayanan. Tuhan Yesus, berdoa buat anak-anak yang telah Kau percayakan kepadamu, berkati anak-anak. Kiranya anak-anak yang telah Kau percayakan untuk menjadi anak yang takut hormat kepada Tuhan, menjadi alatmu yang bisa melayani Engkau Tuhan Yesus. Jadi alatmu Tuhan yang bisa menyenangkan hatimu, bisa mengagumkan Allah, dan menjadi Tuhan pintu berkat-Mu juga untuk memberkati kehidupan keluarga ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan dari hamba-Mu sebagai pimpinan di tempat ini, juga Bapak Pendeta kami, Pendeta Perharefa, keluarga, istri dan anak, Pak Guru kami, seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, sampai kepada pelayan-pelayan altar kami serahkan di tangan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikanlah kami kekompakan, kebersamaan di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Karena jika kami ada di dalam kesatuan hati, maka kami boleh mengalahkan segala kelemahan-kelemahan kami dengan kekuatan, kebersamaan, kekompakan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami boleh memiliki satu goal ke depan, yaitu memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang membawa umat Tuhan masuk surga. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus, banyak hal yang menghambat kami dunia ini, banyak hal yang menghalangi kami. Mungkin permasalahan kehidupan kami, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan atau apapun Tuhan, banyak yang menghalangi kami dan mengintai kami Tuhan, supaya kami lemah dan tidak mampu lagi untuk melayani Engkau. Tapi semua itu Tuhan Yesus kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hidup kami, Engkau tidak berhak untuk mengganggu pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan kami saat kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah kiranya pergumulan-pergumulan itu terkalahkan oleh kasih kami kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat, daripada orang tua kami. Di sini ada orang tua kami, Mama, dan ada juga orang tua kami, orang tua daripada ibu guru, bapak guru kami. Kau berkati kedua orang tua kami ini yang selalu setia datang kepada Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka panjang umur, Kau berikan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan cinta mereka kepada Tuhan mengalahkan segala kelemahan tubuh mereka untuk datang kepada Tuhan. Kelemahan tubuh mereka tidak akan menghalangi mereka menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, Tuhan. Berikanlah mereka panjang umur, dan berikanlah mereka hati yang militan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh Tuhan jemaat bersama-sama dengan kami saat ini, Baik Bapak Ibu Ina Harapan, Ibu Ani, juga Tuhan Yesus, semua yang ada di ruangan ini, Engkau berkati Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, anak-anak muda, Ria, demikian juga Tuhan Yesus, Dedi, juga di tempat ini Tuhan Yesus, anak-anak guru kami, Joy, Ray, Ras, dan juga saudara. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu semua. Engkau berkati Bapak. Biarlah kiranya seluruh sidang jemaat yang Engkau titipkan untuk digembalakan di tempat ini, mereka boleh bertumbuh sehat sempurna dalam rohani Tuhan. Dan mereka memiliki hati yang semangat, memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anak muda Tuhan Yesus memiliki masa depan. Kau berkati, persiapkan masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh bahagia, cemerlang, menjadi masa depan yang terbuka untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup mereka. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat anak kami Advenjo Brilian yang berapa hari yang lalu Tuhan Yesus berulang tahun yang ke-22. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Bila kiranya dengan bertambahnya usianya, dia boleh semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, semakin memiliki hati yang setia kepada Tuhan, memusuhi dosa, memusuhi segala keburukan-keburukan dunia ini, memusuhi segala perbuatan-perbuatan daging, tapi mengasihi perbuatan roh, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan tidak ada satupun yang mengganggu hatinya, menghalangi hatinya
untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak cita-citanya ke depan, banyak pergumulannya ke depan. Tuhan, bukakanlah pintu bagi dia, berikanlah kepadanya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau anak ini Tuhan menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang kaya dalam rohani tentunya, dan menjadi anak yang hormat terutama kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang tuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang diciptakan berhasil, apapun yang dikerjakannya berhasil Tuhan. Dimanapun tanah diinjaknya akan subur. Terima kasih Yesus. Demikian juga hamba berdoa buat keluarga hamba-Mu dan istriku dan anak-anak Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Anakku yang ada di tempat ini Deva, anakku yang ada di Bandung Kathleen, Engkau berkati Tuhan. Jadi kalau keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang militan di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Jangan kiranya ada satu hal pun yang menghalangi kami untuk melayani Tuhan. Dan apapun Tuhan Yesus, sekiranya Engkau berikan kami kesuksesan dalam dunia ini Tuhan, apapun itu tidak akan menghalangi kami untuk melayani Tuhan. Tujuan kami yang terutama adalah menggapai hidup yang kekal. Itu akan kami dapatkan jika kami setia melayani Tuhan, jika kami setia mengasihi Tuhan, dan jika kami setia melakukan segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak juga pergumulan-pergumulan kami, namun kami serahkan di tangan. Kami percaya Engkau jalan keluar bagi kami. Engkau selalu melawat kami, dan Engkau menaruhkan kami dalam hati dan pikiran menjadi biji mata Tuhan yang tidak pernah Kau lupakan dalam satu detik pun, karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini buat seluruh sidang jemaat yang tidak hadir di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang bekerja atau punya halangan yang lain, kami berdoa dimanapun mereka berada, kiranya mereka boleh menjadi berkat Bapa. Dan berkati apapun yang mereka kerjakan di luar sana, menjadi Tuhan Yesus saluran berkat bagi mereka. Tuhan Yesus berdoa buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bukan Tuhan yang berkekurangan, tapi Engkau Tuhan Yesus pasti menghargai setiap pengorbanan kami, pemberian kami. Karena kami memberikan ini semuanya bukan dari kelebihan kami, tapi kami boleh memberikan ini semua adalah sebagai bukti dan wujud kasih cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai kepada pemimpin terendah. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kiranya mereka boleh menjalankan setiap tugas-tugas tanggung jawab mereka di negeri ini Tuhan Yesus dengan hormat dan takut akan Engkau. Berdoa juga Tuhan Yesus buat peperangan yang terjadi saat ini di daerah Israel dan juga Palestina Tuhan. Jika ini sudah berjalan lebih dari sebulan dan banyak korban yang telah berjatuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Engkau Tuhan Yesus kiranya hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kedamaian di antara mereka Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang tidak berdosa yang jatuh korban, tapi semua ini kami percaya ini semua seizin Tuhan terjadi karena Tuhan punya maksud yang terbaik di antara kedua negara ini Tuhan Yesus. Kami serahkan di tangan-Mu kerinduan kami, kiranya terjadi gencatan senjata, terjadi kedamaian di antara mereka Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang tidak berdosa pun tidak akan terus-terusan menjadi korban akibat daripada peperangan yang terjadi di antara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ini kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami apa yang kami butuhkan, dan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau yang kami doakan, ampuni kami Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan saja yang menjadi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian buat Tuhan.
Mohon maaf, saya akan mengajak kita menyanyikan pujian dari bahasa Nias. Karena di sini ada orang tua kita. Mungkin dari tadi orang tua kita hanya dengar-dengar saja. Biar sekarang beliau menikmatinya dengan pujian yang kita naikkan. Sabu hidup algo suai. Yang tidak bisa bahasa Nias ikutin aja ya. Di sini kan orang bule cuma 2 orang ya, orang bule. Enggak apa-apa. Bisa. Bisa. Bisa dulu. Manunoy tayo na. Manunoy ito. Bisa, begitu lalu saya. Haleluya. Ada kesalahan teknis. Sekali itu ayat 1. Saya minta maaf bagi yang tidak bisa bahasa Nias, biar orang tua kita mengerti lah sedikit, biar menikmati juga ibadah kita hari ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu, habis ini nanti jangan pulang dulu. Mungkin Ketua Panitia Natal kebetulan Pak Guru kita akan menyampaikan sesuatu. Ini sudah bulan November, ya Pak Guru ya. Dan setahu saya Natal itu Desember, jadi tinggal 1 bulan lagi. Mari nanti kita dengarkan kira-kira apa yang disampaikan oleh beliau. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, menguatkan kita untuk lebih lagi bersyukur, untuk mencari Tuhan sebagai fokus kita dalam hidup ini. Kiranya hambanya boleh semakin diberkati Tuhan dalam pelayanannya, pekerjaannya, juga kesehatannya. Juga terima kasih untuk para pelayan altar yang sudah melayani hari ini, baik WL, singer, pemain musik,
LCD dan juga kolektan serta penerima tamu. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Kiranya ketika kita nanti pulang, kita tidak sama dengan ketika kita tadi datang, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita sukacita yang menguatkan kita. Oke, untuk ibadah minggu depan tanggal 19 November ya, nggak terasa kita udah di minggu ketiga bulan November, berarti sebentar lagi seperti yang tadi Bapak Gembala kita bilang, memasuki Desember, berarti mempersiapkan Natal. Lalu untuk pelayan altar minggu depan tanggal 19 November harusnya Dedi, cuman karena ini tukeran ya sama Dasman kayaknya. Untuk minggu depan Dasman masih bisa? Masih belum bisa ya? Oke, karena dia ada ada acara keluarganya. Jadi mungkin nanti bisa diatur lagi aja, terserah siapa yang bisa pelayanan. Lalu untuk singernya dilayani oleh Joy. Satunya yang boleh dicari siapa, karena ini harusnya Ray, tapi kalau Ray mau lagi silakan. Lalu Asyar dilayani oleh keluarga Bapak Pendeta PR Harifa. Lalu yang fokusnya Ray. Lalu kolektannya Devan. Untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis R. Harifa. Lalu musik akan dilayani oleh saya. Keterangan kita Batik Day. Jadi silakan dicari, diatur lagi siapa yang bisa untuk melayani minggu depan. Lalu untuk ibadah tengah minggu hari Jumat seperti biasa di tempat ini jam 7:30 malam. Siapa yang rindu dan tergerak untuk hadir untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita sama-sama mau datang mendengarkan firman Tuhan di tengah minggu. Lalu juga ibadah youth hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Mari ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan sesama komunitasnya gitu ya. Karena kalau di youth itu biasanya kita lebih santai gitu, ada permainan, game, diskusi dan yang lain-lainnya. Jadi kita bisa lebih santai, nggak terlalu terpaku dengan ibadah seperti ini gitu. Jadi makanya ajak teman-temannya, saudaranya biar sama-sama untuk lebih rileks, untuk sama-sama bisa lebih memahami lagi mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Lalu latihan di tempat ini hari Sabtu seperti biasa, nanti jamnya boleh disepakati, silakan. Lalu tadi tambahannya jangan pulang dulu karena panitia Natal akan meeting gitu ya. Jadi kita mau mempersiapkan Natal kita. Itu aja, ada lagi? Udah itu aja ya. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan kita yang berikutnya. Mari saya kembalikan. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita berpisah-pisah, kita salam-salaman dan sembarang itu kita membuka persembahan untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan kita.